Aku sudah muak membayari makanmu. Di hari aku dipromosikan menjadi direktur, suamiku menatapku rendah seolah aku ini sampah. Di sebelahnya, ibu mertuaku menimpali. Betul itu. Datang ke keluarga ini memangnya dia sudah berbuat apa sampai bisa sesombong itu? Pisahkan saja harta kalian. Jangan sentuh uangku. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Suamiku sepertinya mengira aku akan menangis atau memohon. Dengan ekspresi kemenangan di wajahnya yang tidak tahu apa-apa, dia tersenyum puas. Namun, aku langsung menelepon seseorang, Pak Ketua. Tolong pecat satu orang. Suamiku tidak tahu siapa yang sebenarnya menghidupi siapa, dan keesokan harinya dunianya mulai runtuh. Sebenarnya, apa yang telah terjadi? Sebelum cerita dimulai, mohon tekan tombol subscribe dan like, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan, agar kami bisa mendoakan kebahagiaan berlimpah untuk Anda di sana. Januari 2024, di sebuah ruang rapat di kantor pusat sebuah waralaba besar di Jakarta. Baskara, 48 tahun, jantungnya berdebar kencang sejak pagi. Momen yang telah ia tunggu selama 20 tahun akhirnya tiba. Pak Baskara, mulai sekarang Direktur Baskara ya. Pak Santoso, sang Presiden Direktur, menyerahkan surat keputusan sambil mengulurkan tangan. Telapak tangan Baskara basah oleh keringat. Dengan tangan gemetar, ia menerima surat itu dan memeriksa berulang kali jabatan direktur yang tercetak di samping namanya. Baskara hanyalah lulusan SMA, ia masuk sebagai pegawai rendahan di usia 28 tahun dan selama 20 tahun ia berangkat sebelum subuh dan bekerja hingga larut malam. Ia diremehkan oleh senior dan tersaingi oleh junior yang lulusan universitas ternama, namun ia menggertakkan gigi dan bertahan. Semua waktu itu adalah untuk hari ini. Semua ini berkat kemampuanku, gumam Baskara dalam hati. Dengan surat keputusan di dadanya, langkahnya menuju toilet terasa gagah dengan bahu yang tegap. Berdiri di depan cermin, Baskara mengamati penampilannya. Kerutan dalam di dahi, beberapa helai uban di rambutnya. Namun sorot matanya jauh lebih tajam dan berkilau dibandingkan saat ia masih menjadi pegawai baru di usia 28 tahun. Seorang direktur lulusan SMA, mungkin yang pertama dalam sejarah perusahaan ini, kata Baskara pada bayangannya di cermin sambil tersenyum. Senyum itu lebih banyak mengandung rasa superioritas daripada kebanggaan, lebih kental dengan kesombongan daripada kebahagiaan. Malam itu diadakan pesta perayaan promosinya. Di tengah kerumunan bawahannya, Baskara tak henti-hentinya menenggak minuman. Setiap kali mendengar ucapan selamat, bahunya semakin terangkat. Pak Direktur, hebat sekali. Bagaimana Bapak bisa sampai ke titik ini? Tanya seorang pegawai baru dengan mata berbinar. Dengan suara yang meninggi karena pengaruh alkohol, Baskara menjawab, bagaimana lagi? Tentu saja karena aku hebat. Aku sampai ke sini dengan tangan kosong, tanpa ada siapapun yang mendorong dari belakang. Wajah Baskara penuh dengan ekspresi angkuh saat mengatakannya. Ia sungguh-sungguh percaya bahwa dirinya adalah pahlawan yang merintis kesuksesan dari nol. Pesta baru berakhir lewat pukul 11 malam. Dengan langkah terhuyung, Baskara masuk ke dalam taksi. Pemandangan malam Jakarta berlalu di luar jendela, tetapi matanya tidak melihat apa-apa. Pikirannya hanya dipenuhi oleh kehidupan baru sebagai seorang direktur yang akan terbentang mulai besok. Ia tiba di depan apartemennya saat hampir tengah malam. Saat membuka pintu, cahaya hangat dan aroma yang familiar menyambut indranya. Aroma soto ayam. Dengan mata yang sedikit kabur, Baskara melihat sekeliling ruang tengah. Anjani, istrinya yang berusia 45 tahun, keluar dari dapur. Wajahnya yang berbalut daster tampak lelah, tetapi ia berusaha tersenyum menyambut suaminya. Mas sudah pulang? Selamat ya atas promosi direkturnya. Suara Anjani pelan namun tulus. Ia sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Ia mengolah ayam kampung yang dibelinya di pasar malam sebelumnya dan merebus kaldu sesuai resep rahasia warisan dari keluarganya. Soto ayam itu dibuat dengan sepenuh hati, direbus lebih dari 5 jam dengan serai, lengkuas, kunyit, dan bumbu-bumbu rahasia lainnya. Aku sudah siapkan soto ayam kesukaanmu. Ayo duduk sini. Anjani meletakkan sebuah mangkuk besar di atas meja makan. Uap mengepul dari soto yang beraroma kaya dan pekat.
Aroma itu sama persis dengan menu andalan waralaba soto emas Nusantara. Tepatnya aroma dari dapur rumah inilah yang asli dan produk perusahaan hanyalah tiruannya. Namun Baskara sama sekali tidak mengetahui fakta itu. Baskara yang mabuk menjatuhkan dirinya di kursi makan. Setelah melirik mangkuk soto itu, ia mengerutkan kening. Hah? Ini lagi? Setiap hari makan beginian terus? Suara Baskara penuh dengan kejengkelan. Senyum di wajah Anjani memudar. Kan hari ini hari spesial, jadi kalau hari spesial bukannya harusnya ada yang beda. Aku ini sekarang direktur. Tahu, direktur. Baskara mengibaskan tangannya dan mendorong mangkuk itu. Kuahnya tumpah sedikit. Anjani diam-diam membersihkan meja dengan lap. Sudahlah, aku capek, mau tidur. Baskara bangkit dengan terhuyung-huyung. Anjani menatap punggungnya yang menuju kamar tidur dalam diam. Sorot matanya sempat goyah, tetapi segera kembali tenang. Di ruang tengah yang ditinggalkan Baskara, hanya tersisa semangkuk soto yang mulai mendingin. Anjani perlahan duduk di kursi makan. Ada getaran halus di sudut matanya saat ia menatap makanan yang telah ia siapkan sejak subuh. Namun, ia tidak menangis. Sebaliknya, ia diam-diam mengambil sendok dan mencicipi kuahnya. Pernikahan mereka sudah berjalan 17 tahun. Ia bertemu Baskara di usia 28 dan menikah pada usia 31. Lulusan terbaik jurusan akuntansi dari universitas ternama dan mendapatkan sertifikasi akuntan publik pada usia 23 tahun. Ia melepaskan segalanya setelah menikah demi kesuksesan suaminya. Kakek Anjani adalah pendiri sebuah restoran masakan Jawa yang terkenal. Ayahnya adalah seorang executive chef di Hotel Bintang 5. Resep rahasia yang diwariskan 3 generasi kini ada di tangan Anjani. Dengan resep itu, ia merebus kaldu setiap pagi untuk dibawa suaminya ke kantor sebagai referensi pengembangan menu perusahaan. Hal itu berlanjut selama 17 tahun. Fakta bahwa soto emas Nusantara bisa tumbuh menjadi waralaba besar dengan 300 cabang di seluruh negeri, resep Anjani memainkan peran yang sangat krusial. Namun, Baskara tidak pernah sekalipun menyadari fakta itu. Kaldu yang dibuatkan istrinya hanyalah sesuatu yang wajar. Dan kesuksesan perusahaan ia yakini semata-mata karena kemampuannya. Suara dengkuran Baskara terdengar dari kamar tidur. Anjani diam-diam bangkit dan mulai mencuci piring. Sambil merendam tangannya di air dingin, ia menatap kegelapan di luar jendela. Apa yang telah ia bangun selama 17 tahun dan apa yang akan terjadi selanjutnya belum ada yang tahu. Namun, satu hal yang pasti, keangkuhan Baskara baru saja dimulai. Dan kesombongan itulah yang akan menghancurkan segalanya. Tapi malam itu, Baskara yang dimabuk euforia promosi bahkan tersenyum dalam tidurnya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa retakan perlahan mulai muncul di bawah kakinya. Menjadi direktur benar-benar mengubah Baskara. 2 minggu setelah promosi, kesombongan dalam tutur kata dan perilakunya mulai terlihat jelas. Terutama sikapnya terhadap Anjani di rumah berubah drastis. Suatu malam, Baskara yang sedang berbaring di sofa melemparkan satu kata lapar. Anjani menjulurkan kepala dari dapur. Sebentar lagi siap mas, tunggu sebentar ya, lama sekali. Seharian di rumah ngapain saja sih? Suara Baskara penuh dengan kejengkelan. Anjani tidak menjawab, hanya diam-diam menyiapkan meja makan. Meskipun meja itu tertata rapi dengan nasi, sup, dan 4 jenis lauk pauk, Baskara langsung mengerutkan kening begitu memegang sendok garpu. Begini lagi, aku ini sekarang direktur. Tolong siapkan yang lebih pantas. Apanya yang kurang? Bukan masalah kurang, tapi kelihatannya tidak ada niat. Baskara makan sambil menatap ponselnya. Sambal terasi buatan Anjani maupun sayur asem yang dibuatnya sejak subuh tidak menarik perhatiannya. Sejak saat itu, pikiran Baskara mulai diisi oleh orang lain. Namanya Bella, seorang pegawai baru di tim pemasaran. Wanita berusia 32 tahun itu selalu mendekati Baskara dengan senyum cerah. Pak Direktur, mau saya buatkan kopi, suka americano kan? Oh ya, terima kasih. Bella setiap pagi membawakan kopi ke meja Baskara. Selama rapat, ia akan mengangguk-angguk dan menunjukkan ekspresi kagum setiap kali Baskara berbicara. Baskara mulai memperhatikan Bella. Di rumah ada istri yang bermuka masam, tetapi di kantor ada seorang pegawai wanita muda yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Hati Baskara mulai goyah.
dan mungkin itu adalah hal yang wajar. Suatu malam, Baskara berkata kepada Anjani, "Aku sudah memikirkannya. Bagaimana kalau kita pisah harta saja?" Anjani menghentikan tangannya yang sedang mencuci piring. Saat ia perlahan berbalik, wajahnya menunjukkan keterkejutan. "Tiba-tiba bicara apa, Mas? Bukan tiba-tiba. Uang yang aku hasilkan biar aku yang kelola. Kamu urus saja uangmu sendiri." Suara Baskara tegas, seperti sedang memberi perintah kepada bawahan di kantor searah dan dingin. "Kamu tahu berapa gajiku sekarang? Setahun sudah 1 miliar. Tapi karena rekeningnya dipegang kamu, aku jadi tidak enak setiap kali mau pakai uang. Kapan aku membuatmu tidak enak? Rasanya begitu." Sorot matanya mendalam sesaat, tetapi Baskara tidak menyadarinya. Atau lebih tepatnya, tidak mau menyadarinya. Beberapa hari kemudian, ibu mertuanya, Sumiati, datang dari kampung. Sumiati, 75 tahun, tinggal sendirian di sebuah desa di Jawa Tengah. Ia datang ke Jakarta untuk jalan-jalan setelah mendengar kabar anaknya menjadi direktur. "Aduh, anakku jadi direktur. Terbayar sudah semua penderitaanku." Sumiati memegang tangan putranya sambil berkaca-kaca. Tetapi tatapannya pada menantunya sangat berbeda. "Kenapa penampilanmu begitu? Suami sudah sukses. Harusnya kamu lebih merawat diri." Anjani diam-diam mengambil tas ibu mertuanya. "Ibu, pasti capek di perjalanan. Kamarnya sudah saya siapkan." "Kamar apaan? Siapkan makan dulu. Aku belum makan apa-apa di kereta." Sumiati duduk dengan angku di sofa ruang tengah. Begitu Anjani berjalan ke dapur, ia berbisik kepada putranya, "Hei, memangnya perempuan itu berkontribusi apa pada kesuksesanmu sampai bisa sesantai itu?" "Tentu saja semua ini berkat aku, Bu." Baskara mengangguk setuju pada perkataan ibunya. Ia suka mendengarnya. Sejak kedatangan ibu mertuanya, hari-hari Anjani menjadi semakin berat. Sumiati mengeluh setiap pagi. "Nasinya kenapa begini? Terlalu lembek. Sayurnya keasinan. Di kampung tidak ada yang masak begini. Ini sudah dibersihkan atau belum? Lihat debunya." Tak peduli seberapa tulus Anjani berusaha, tidak ada yang bisa memuaskan Sumiati. Dan Baskara selalu membela ibunya. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di meja makan, Sumiati mengaduk-aduk lauk dan tiba-tiba berkata, "Baskara, naikkan uang bulanan ibu, harga-harga sekarang mahal sekali." "Tentu, Bu." "Mau ditambah berapa?" jawab Baskara dengan cepat. Sebenarnya dari uang bulanan 2 juta rupiah yang dikirim setiap bulan, 1,5 juta diantaranya berasal dari harta warisan Anjani. Tetapi Baskara sama sekali tidak tahu. Ia mengira semua uang itu berasal dari gajinya. Dia itu ngapain saja? "Setiap hari cuma di rumah," kata Sumiati sambil menunjuk menantunya dengan dagu. "Benar juga, Bu. Saya juga tidak tahu Anjani itu kerjanya apa," timpal Baskara. Anjani diam-diam menyuap nasi. Ujung jarinya bergetar halus, tetapi ekspresinya tidak berubah. "Sudah menikah tidak bisa punya anak, mengurus rumah juga begini," decak Sumiati. Baskara mengangguk. Ia seolah lupa bahwa 17 tahun lalu mereka berdua sepakat untuk tidak memiliki anak. Malam itu Anjani berdiri sendirian di balkon. Angin dingin bulan Januari menyapu pipinya. Dari ruang tengah terdengar tawa Baskara dan Sumiati. Seorang ibu yang ingin berbuat baik pada anaknya dan seorang anak yang senang dengan perlakuan ibunya. Tidak ada tempat bagi menantu di antara mereka. Anjani mengeluarkan ponselnya dan mencari kontak. Nama kakaknya, Dharma, muncul di layar, tetapi ia tidak menelepon. Belum saatnya. Keesokan paginya, Baskara berangkat lebih awal dari biasanya. "Hari ini ada rapat di luar, jadi aku pulang malam." "Baiklah," Anjani menjawab dengan tenang. Baskara membenarkan dasi di depan cermin dengan ekspresi puas. Dasi bermerek yang baru dibelinya. Ia tidak memikirkan dari mana uang untuk membeli dasi itu berasal. Pintu depan tertutup dan keheningan menyelimuti rumah. Terdengar suara Sumiati menyalakan televisi di ruang tengah. Anjani diam-diam masuk ke dapur dan mulai merebus kaldu. Bahan-bahannya sudah ia siapkan sejak pukul 4 pagi. Sebuah rutinitas yang telah ia lakukan setiap hari selama 17 tahun. Tetapi sekarang maknanya mulai berubah. Sorot mata Anjani saat menatap kaldu yang mendidih tidak lagi sama. Di sana ada tekad yang lebih besar dari kesedihan dan keteguhan yang lebih dingin dari amarah. Retakan itu sudah dimulai. Baskara sama sekali tidak menyadarinya bahwa tanah di bawah kakinya sedang terbelah. Dan retakan itu akan segera menelan segalanya. Tetapi ia masih terbuai oleh bayangan kesuksesan dirinya di cermin. Suatu malam di bulan Februari,
Baskara yang duduk di sofa ruang tengah menyodorkan setumpuk dokumen. Itu adalah surat perjanjian pemisahan harta. Ia mengira Anjani akan menangis atau memohon. Mungkin ia bahkan ingin melihat pemandangan itu. Tanda tangan ini. Suara Baskara terdengar formal. Ibu mertuanya, Sumiati, yang duduk di sebelahnya, melipat tangan dan menatap menantunya dengan tajam. Bagus, sekalian pisahkan yang jelas. Kenapa uang anakku harus dipegang perempuan itu? Anjani menerima dokumen itu. Perlahan, lembar demi lembar, ia memeriksa isinya. Baskara mencibir dalam hati. Ia pikir Anjani tidak akan mengerti istilah-istilah hukum yang rumit. Tapi Anjani adalah seorang akuntan publik. Selama 5 tahun di sebuah kantor akuntan besar, ia bertanggung jawab atas audit perusahaan. Dokumen seperti ini bukanlah hal yang sulit baginya, hanya saja Baskara telah melupakan fakta itu. Baiklah, Anjani mengangkat kepalanya. Suaranya terdengar, luar biasa tenang. Apa? Baskara mengerjapkan matanya. Reaksi ini di luar dugaannya. Aku akan lakukan sesuai keinginanmu. Kita pisah harta kan? Oke? Anjani berkata dengan tenang. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Nada suaranya datar, seolah sedang membicarakan cuaca esok hari. Baskara justru merasa cemas. Loh, tidak mau berdebat? Begitu saja? Untuk apa berdebat? Ini kan yang kamu mau. Anjani meletakkan dokumen itu di atas meja. Lalu ia diam-diam masuk ke dapur. Terdengar suara air saat ia mulai mencuci piring. Sumiati mendengus. Pasti nyalinya ciut. Orang seperti itu memang harus digertak. Baskara mengangguk mendengar perkataan ibunya. Tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang mengganjal. Ada yang salah. Tidak mungkin istri yang telah menemaninya selama 17 tahun menyerah begitu saja. Tetapi kecemasan itu tidak berlangsung lama. Baskara segera diliputi perasaan kemenangan. Ia merasa telah menang. Perasaan bebas karena bisa menggunakan uangnya sesuka hati mulai terasa. Akhirnya bebas, gumamnya sambil berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Ia menantikan kehidupan baru yang akan terbentang mulai besok. Pergi ke restoran mahal bersama Bella, membeli jam tangan mewah. Sekarang tidak ada lagi yang perlu ia takuti. Saat itu Anjani sedang menelepon di balkon. Kak, ini aku. Dari seberang telepon terdengar suara Dharma. Anjani, ada apa telepon malam-malam begini? Kak, besok pagi bisa kirimkan truk pindahan? Hening sejenak. Dharma sepertinya merasakan sesuatu dari suara adiknya. Akhirnya kamu memutuskan? Iya. Tadi dia menyodorkan surat perjanjian pisah harta. Aku sudah tidak tahan lagi. Suara Anjani tidak bergetar, justru terdengar mantap. Baiklah, besok pagi-pagi aku kirim. Dan dokumen-dokumen itu kan? Buku resep kakek dan akta notaris ayah siapkan semua? Iya kak, terima kasih. Setelah menutup telepon, Anjani melihat sekeliling ruang tengah. Rumah yang telah ia tinggali selama 17 tahun. Anehnya, tidak ada rasa sesal, justru hatinya terasa lebih ringan. Ia diam-diam membuka lemari. Satu persatu ia mengeluarkan pakaiannya dan memasukkannya ke dalam koper. Tanpa suara hingga fajar menjelang. Pagi pun tiba. Baskara bangun lebih siang dari biasanya. Semalam ia tidak bisa tidur nyenyak karena perasaan lega. Saat keluar ke ruang tengah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sepi, sangat sepi. Biasanya akan terdengar suara sup mendidih di dapur. Akan tercium aroma nasi matang dari penanak nasi. Tetapi hari ini tidak ada suara, tidak ada aroma. Anjani, Baskara melihat ke dapur. Tidak ada siapa-siapa, kompornya dingin dan tidak ada apapun di atas meja makan. Apa? Belum bangun? Baskara menuju kamar tidur. Ia membuka pintu, tetapi Anjani juga tidak ada di sana. Selimutnya terlipat rapi, seolah tidak ada yang tidur di sana. Baru saat itulah Baskara menyadari ada yang tidak beres. Ia membuka lemari, pakaian Anjani telah lenyap. Kosmetik di atas meja rias, barang-barang kecil di dalam laci juga tidak ada. Bersih, seolah tidak pernah ada yang tinggal di sana. Apa ini? Suara Baskara bergetar. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia berlari ke ruang tengah dan melihat sekeliling. Lalu ia menemukan secari kertas memo yang menempel di pintu kulkas. Aku hanya membawa barang-barangku. Coba periksa. Hanya 2 baris kalimat. Itulah salam perpisahan dari 17 tahun pernikahan.
Baskara menatap memo itu dengan tatapan kosong, tangannya bergetar. Ia tidak bisa memahami situasi ini. Baskara, ada apa? Sumiati keluar dari kamarnya. Baskara tidak bisa menjawab. Ia hanya menyodorkan memo itu. Apa? Perempuan itu kabur. Wajah Sumiati mengeras. Baguslah, dia di sini juga tidak ada gunanya. Justru bagus kalau dia pergi. Sumiati malah tampak senang. Tetapi Baskara tidak bisa tersenyum. Perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah semakin kuat. Meskipun begitu, Baskara berusaha menenangkan dirinya. Ya, baguslah, sekarang aku bebas. Ia berkata pada dirinya sendiri. Istrinya pergi, tidak akan ada yang berubah. Ia bisa pergi ke kantor, bekerja, dan menghasilkan uang. Baskara memasak mie instan seadanya dan bersiap-siap berangkat kerja. Sambil membenarkan dasi di depan cermin, ia sekali lagi berkata pada dirinya sendiri, tidak apa-apa, semua baik-baik saja. Tetapi langkahnya saat keluar dari pintu terasa berat. Baskara belum tahu bahwa yang dibawa Anjani bukan hanya pakaian dan barang-barang kecil. Semua kaldu dan bumbu di kulkas, serta rahasia yang telah menopang kesuksesannya selama 17 tahun ikut lenyap bersamanya. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menyadari hal itu. Ketenangan sebelum badai telah berakhir. Sekarang badai yang sesungguhnya akan dimulai. Sehari setelah Anjani pergi, Baskara berangkat kerja seperti biasa. Perutnya terasa kosong setelah sarapan mie instan, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Tanpa istri, ia bisa makan di luar dan cucian bisa di laundry. Ia justru merasa lega. Pak Direktur kelihatannya pucat. Bella menyerahkan kopi dengan ekspresi khawatir. Baskara sengaja menegakkan bahunya dan menjawab, tidak apa-apa, semalam tidur agak larut. Ia tidak mengatakan bahwa istrinya telah pergi. Ia pikir belum perlu. Siang itu diadakan sesi uji coba menu baru di ruang rapat kantor pusat. Itu adalah acara untuk mencicipi menu andalan soto emas Nusantara. Acara rutin yang diadakan sebulan sekali. Sebagai direktur, Baskara duduk di kursi paling depan. Soto ayam yang disajikan langsung oleh kepala koki diletakkan di atas meja. Uap mengepul. Dengan gerakan yang biasa, Baskara mengambil sendok dan mencicipi kuahnya. Saat itu juga ekspresinya sedikit berubah. Ada yang berbeda. Jelas soto yang dibuat dengan resep yang sama, tetapi rasa pekat yang dulu ada kini hilang. Rasa gurih yang melekat di lidah lenyap hanya menyisakan rasa yang hambar dan kosong. Rasanya hari ini agak beda ya. Manajer pemasaran yang duduk di sebelahnya memiringkan kepala. Para eksekutif lain juga satu persatu meletakkan sendok mereka. Seperti ada yang kurang. Rasanya jadi dangkal. Dulu tidak begini. Suara-suara gumaman memenuhi ruang rapat. Baskara berusaha menjaga ekspresinya dan berkata, mungkin bahan-bahannya hari ini kurang bagus. Nanti saya cek ke dapur. Setelah rapat selesai, Baskara langsung turun ke dapur utama. Kepala koki, Chef Budi, menyambutnya dengan wajah bingung. Pak Direktur, saya juga heran. Sudah saya masak ulang 3 kali. Resepnya sama persis. Tapi rasanya tidak keluar. Kamu yakin resepnya sama? Iya Pak, saya yakin. Bahannya sama, waktunya sama, pengaturan apinya juga sama. Tapi rasa yang dulu itu tidak ada. Baskara melihat sekeliling dapur. Semuanya ada di tempatnya. Panci, bahan, peralatan masak, tetapi ada sesuatu yang hilang. Saat itu, sebuah pikiran melintas di benaknya. Anjani. Sejak awal pernikahan, Anjani merebus kaldu 2 kali seminggu. Kaldu spesial yang dibuat dari tulang ayam dan rempah-rempah. Baskara membawanya ke kantor dan memberikannya ke dapur, dan dapur menggunakan kaldu itu sebagai dasar untuk membuat soto. Tetapi Baskara sama sekali tidak tahu betapa pentingnya hal itu. Ia hanya menerimanya begitu saja karena itu dibuatkan oleh istrinya. Ia tidak pernah berpikir bahwa kaldu itulah kunci yang menentukan rasa soto emas Nusantara. Jangan-jangan Baskara bergegas keluar dari kantor. Ia menyetir mobilnya menuju rumah. Terjebak macet jam pulang kerja, perjalanannya memakan waktu 2 kali lebih lama, tetapi ia gelisah sambil memukul-mukul setir. Tiba di rumah, Baskara langsung berlari ke dapur begitu membuka pintu. Ia membuka pintu kulkas lebar-lebar dan ia membeku di tempat kosong. Semua wadah kaldu yang biasa diisi oleh Anjani telah lenyap, bumbu-bumbu spesial yang disimpan di freezer, buku resep yang tertulis rapi di sudut laci juga tidak ada.
seolah tidak pernah ada apa-apa sejak awal. Baskara menggeledah setiap sudut dapur. Ia membuka lemari, laci, bahkan memeriksa bagian bawah wastafel, tapi tidak ada apa-apa. Aku hanya membawa barang-barangku. Memo yang ditinggalkan Anjani kemarin terngiang di benaknya. Benar kata-katanya. Ia hanya membawa barang miliknya. Masalahnya, barang miliknya itu jauh lebih banyak dari yang dibayangkan Baskara. Malam itu, Baskara tidak bisa tidur. Berbaring di tempat tidur menatap langit-langit, ia berpikir, kaldu yang direbus Anjani, resep yang katanya warisan dari keluarganya, ia sepertinya pernah mendengarnya di awal pernikahan, tetapi saat itu ia tidak menganggapnya serius. Apa itu benar-benar sepenting itu? Baskara bertanya pada dirinya sendiri, tetapi tidak ada jawaban. Keesokan paginya, kabar terburuk datang. Telepon keluhan dari para pemilik waralaba mulai membanjir. Ponsel Baskara berdering tanpa henti sejak pagi. Pak Direktur, ini bagaimana ceritanya? Sejak kemarin pelanggan mengeluh rasanya aneh. Itu adalah suara pemilik waralaba dari Bandung. Kemarahan dan kebingungan bercampur aduk. Tenang Pak, sedang kami periksa. Periksa apanya? Pelanggan setia saya bilang tidak akan datang lagi. Pelanggan 10 tahun Pak, begitu telepon ditutup, telepon lain langsung berdering. Pemilik waralaba dari Surabaya. Pak Direktur, saya baru saja dimarahi pelanggan. Kenapa rasanya begini? Tidak seperti rasa yang dulu. Baskara terus-menerus meminta maaf sambil menerima telepon. Tapi telepon tidak berhenti berdering. Jakarta, Medan, Makassar, Palembang, keluhan yang sama datang dari seluruh penjuru negeri. Saat jam makan siang, situasinya semakin parah. Jumlah keluhan yang masuk ke layanan pelanggan kantor pusat dalam sehari melebihi 300. Di media sosial, postingan tentang rasa soto emas Nusantara yang berubah mulai menyebar. Ulasan bintang 1 pun mulai berdatangan. Baskara mengumpulkan para eksekutif di ruang rapat. Sebenarnya apa masalahnya? Pak Santoso memukul meja dengan keras. Pria berusia 60 tahun itu sudah malang melintang di industri kuliner selama 30 tahun. Insiden seperti ini adalah yang pertama baginya. Resepnya sama, bahannya juga sama, tapi rasanya. Chef Budi menundukkan kepala saat menjawab. Sama tapi rasanya beda. Apa masuk akal? Pandangan Pak Santoso beralih ke Baskara. Direktur Baskara, kamu penanggung jawab manajemen rasa kan? Ada yang berubah? Baskara menggigit bibirnya. Ia ragu, haruskah ia mengatakannya atau tidak? Bagaimana jika ia mengatakan bahwa istrinya telah pergi dan ia membawa serta kaldunya? Akan saya periksa Pak. Hanya itu yang bisa ia katakan. Tatapan Pak Santoso menajam, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Setelah rapat selesai, Baskara menjatuhkan diri di kursi kantornya. Pikirannya kacau. Hal-hal yang selama 17 tahun dianggapnya wajar. Satu persatu mulai runtuh. Kaldu yang direbus istrinya setiap subuh, wadah bumbu yang selalu ia berikan, catatan resep yang rapi di sudut kulkas. Baru setelah semua itu lenyap, ia mulai melihat nilainya. Apa itu benar-benar sepenting itu? Gumam Baskara ke udara kosong. Tapi sudah terlambat. Anjani telah pergi. Dan apa yang ia bawa tidak akan kembali. Pulang ke rumah malam itu, Baskara berdiri di depan kulkas yang kosong. Ibu mertuanya, Sumiati, menggerutu di belakangnya. Kapan makannya siap? Sejak perempuan itu kabur, setiap hari makan mie instan. Bu, sekarang bukan itu masalahnya. Bukan masalah apanya. Cuma karena tidak ada satu perempuan, kamu tidak bisa makan? Sumiati sama sekali tidak memahami gentingnya situasi. Baskara tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu kulkas dan berjalan ke ruang tengah. Duduk di sofa, ia mengeluarkan ponselnya. Ia mencari nomor Anjani. Jaringnya berhenti di atas tombol panggil. Haruskah ia menelepon? Apa yang harus ia katakan? Memintanya kembali? Atau setidaknya meminta resepnya, tapi Baskara tidak bisa menelepon. Harga dirinya tidak mengizinkan. Dirinya yang beberapa hari lalu meremehkan dan menyiksa istrinya, kini harus meminta bantuan, itu tidak mungkin. Ia meletakkan ponselnya. Tidak apa-apa. Tanpa resep pun pasti ada jalan. Baskara menghibur dirinya sendiri. Tapi suaranya tidak terdengar yakin. Malam itu, untuk pertama kalinya, Baskara merasakan ketakutan. Ketakutan bahwa semua yang telah ia bangun bisa runtuh. Tapi ia berusaha untuk tidak mengakui ketakutan itu belum. Di luar jendela terlihat langit malam Jakarta. Langit bulan Februari yang gelap dan dingin.
Baskara melihat masa depannya di dalam kegelapan itu. Ia belum tahu bahwa ini hanyalah permulaan, badai yang sesungguhnya belum datang. Seminggu telah berlalu sejak Anjani pergi. Situasi perusahaan bukannya membaik, malah semakin memburuk. Keluhan dari para pemilik waralaba semakin keras dan layanan pelanggan kantor pusat hampir lumpuh. Namun, Baskara menghadapi masalah yang lebih mendesak. Sabtu pagi, bel pintu berbunyi. Baskara membuka pintu dan melihat wajah yang dikenalnya. Pak Hendra, pemilik gedung apartemen ini. Pria berusia 62 tahun itu tidak seperti biasanya, memiliki ekspresi kaku. Pak Direktur, bisa kita bicara sebentar? Oh iya Pak, ada apa? Baskara mempersilakan Pak Hendra masuk ke ruang tengah. Ibu mertuanya, Sumiati, keluar dari kamar, melirik sebentar, lalu masuk kembali. Pak Hendra duduk di sofa dan langsung ke inti permasalahan. Uang sewa bulan ini 35 juta rupiah, kapan akan dibayarkan? Baskara mengerjapkan matanya. Sepertinya ia salah dengar. 35 juta? Bukannya 18 juta Pak? Pak Hendra tertawa sinis. Tawa itu jelas menunjukkan rasa tak percaya. Pak Direktur, apa Bapak tidak tahu kalau sewa apartemen ini aslinya 35 juta sebulan? Sisa 17 jutanya selalu dibayarkan terpisah oleh ibu. Baskara merasa telinganya berdengung. Pikirannya terasa kosong. Oleh istri saya, setiap tanggal 1 17 juta rupiah otomatis ditransfer dari rekening ibu. Dari rekening Pak Direktur masuk 18 juta, dari rekening ibu masuk 17 juta. Begitu terus selama 17 tahun. Baskara merasa kakinya lemas. Ia berpegangan pada sandaran sofa untuk menjaga keseimbangan. Tapi bulan ini tidak ada transfer dari pihak ibu. Makanya saya datang untuk konfirmasi. Kata-kata Pak Hendra terus terngiang di telinganya. Baskara tidak bisa berkata apa-apa. Selama 17 tahun ia mengira hanya membayar sewa 18 juta. Padahal istrinya menanggung hampir setengahnya. Saya akan periksa dan hubungi Bapak kembali, kata Baskara dengan susah payah. Pak Hendra mengangguk dan berdiri. Tolong segera diselesaikan. Kalau tidak, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pintu depan tertutup dan Baskara terduduk di tempatnya. Pikirannya kacau, bukan hanya sewa. Tiba-tiba hal-hal lain muncul di benaknya. Uang bulanan untuk ibu mertuanya, cicilan mobil, premi asuransi. Apa benar semua itu hanya berasal dari gajinya? Baskara mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi mobile banking. Ia mulai menelusuri riwayat transaksi beberapa tahun terakhir. Dan wajahnya semakin pucat. Uang bulanan 2 juta rupiah untuk ibunya. Baskara mengira 2 juta itu dipotong dari rekeningnya setiap bulan, tetapi kenyataannya yang keluar dari rekeningnya hanya 500 ribu. Sisa 1,5 juta ditransfer langsung dari rekening Anjani ke rekening ibu mertuanya. Apa ini? Baskara duduk termangu sambil memegang ponsel. Ia seperti mendengar suara dunianya runtuh. Saat itu, ibu mertuanya, Sumiati, keluar dari kamar. Ada apa? Kenapa duduk begitu? Makanannya mana? Baskara perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ibunya. Bu, uang bulanan yang saya kirim itu berapa? Apa maksudmu? Ya 2 juta. Apa ibu tahu kalau 1,5 juta dari uang itu adalah uang Anjani? Ekspresi Sumiati sempat mengeras sesaat. Tapi dengan cepat kembali seperti semula. Memangnya kenapa? Istriku mengirim uang bulanan untuk mertuanya itu kan wajar. Baskara kehilangan kata-kata. Ibunya tahu. Ia tahu tapi tetap menyiksa menantunya, menyebutnya perempuan tak berguna. Bu, jangan besar-besarkan masalah. Dalam pernikahan mana ada uangku-uangmu. Yang penting kan aku juga ikut memberi. Sumiati berkata dengan santai dan berjalan ke dapur. Baskara menatap punggung ibunya dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Marah, malu, atau keduanya, ia tidak bisa membedakannya. Senin pagi, saat tiba di kantor, bencana yang lebih besar menantinya. Perwakilan dari para pemilik waralaba telah berkumpul di ruang rapat. Wajah sekitar 15 orang itu penuh dengan kemarahan. Pak Direktur, ini sebenarnya bagaimana ceritanya? Pemilik waralaba dari Bandung memukul meja. Sudah lebih dari seminggu rasanya berubah. Pelanggan kami semua pergi, kami juga sama. Omzet turun setengah, timpal pemilik waralaba dari Surabaya. Para pemilik waralaba lain satu persatu mulai menyuarakan keluhan mereka.
Untuk apa kami bayar biaya waralaba? Kan karena rasa itu. Mengelola resep saja tidak bisa. Kantor pusat macam apa ini? Kalau tidak segera diselesaikan, kami akan putus kontrak. Baskara terus menunduk dan meminta maaf. Tapi kemarahan mereka tidak mereda. Maaf, kami sedang mencari tahu penyebabnya. Cari tahu apanya. Sudah seminggu kalian ngapain saja? Pintu ruang rapat terbuka dan Pak Santoso masuk. Wajahnya sekeras batu. Ada apa ini? Para pemilik waralaba serempak mengadu pada Pak Santoso. Setelah mendengarkan mereka, Pak Santoso menatap tajam ke arah Baskara, Direktur Baskara, ke ruangan saya. Baskara berjalan dengan langkah berat ke ruangan Pak Santoso. Begitu pintu tertutup, Pak Santoso bertanya, jujur saja, ada yang kamu sembunyikan kan? Baskara menundukkan kepala. Ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Sebenarnya istri saya pergi dari rumah, apa? Dan resep kaldu itu adalah warisan dari keluarga istri saya. Wajah Pak Santoso mengeras. Apa katamu? Jadi rasa itu berkat istrimu? Baskara mengangguk. Saat mengakuinya, ia merasa seluruh tenaganya terkuras. Selama 17 tahun, kaldu itu dibuat oleh istri saya dan saya bawa ke sini. Saya juga tidak tahu kalau itu sepenting ini. Pak Santoso terdiam cukup lama. Lalu perlahan ia membuka mulut. Kamu sekarang mau bilang padaku bahwa selama 17 tahun resep inti perusahaan ada di tangan istrimu. Dan kamu baru tahu sekarang? Maaf Pak, maaf. Cukup dengan satu kata itu, suara Pak Santoso meninggi. Baskara semakin menundukkan kepalanya. 300 cabang sedang goyah. Permintaan putus kontrak sudah lebih dari 50. Kamu mau tanggung jawab bagaimana? Baskara tidak bisa menjawab. Tidak ada yang bisa ia katakan. Malam itu Baskara pulang ke rumah yang kosong. Ia terduduk di sofa dan menatap langit-langit. Berbagai pikiran berkecamuk di kepalanya. Setengah uang sewa dibayar oleh istrinya. Sebagian besar uang bulanan ibunya berasal dari uang istrinya. Rasa inti perusahaan berasal dari resep istrinya. Semua kebenaran itu terungkap sekaligus. Apa yang telah kulakukan? Baskara bertanya pada dirinya sendiri. Ia bangga telah merangkak naik dari bawah selama 20 tahun. Ia percaya semua itu berkat kemampuannya. Tetapi kenyataannya, uang dan resep istrinya yang menopangnya. Ia sama sekali tidak tahu. Atau mungkin ia pura-pura tidak tahu. Ibu mertuanya, Sumiati, keluar ke ruang tengah. Makanannya mana? Bu, saya sedang tidak nafsu makan. Apa? Ada masalah apa lagi? Baskara tidak menjawab. Sumiati mendecakkan lidah dan menggerutu. Laki-laki kok lemah begitu? Cuma karena tidak ada satu perempuan jadi begini. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau. Tapi Baskara tidak membantah. Ia baru sadar bahwa ia tidak punya hak untuk membantah. Kegelapan mulai turun di luar jendela. Baskara mengeluarkan ponselnya dan menatap nomor Anjani. Haruskah ia menelepon, meminta maaf? Tapi jarinya tidak bergerak, bukan karena harga diri. Sekarang, ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang selama 17 tahun dianggapnya wajar, kini runtuh. Dan Baskara baru menyadarinya. Bahwa istana yang ia bangun adalah istana pasir. Dan fondasi istana pasir itu sejak awal adalah Anjani. Bulan Maret tiba, situasi perusahaan masih sangat buruk. Pemutusan kontrak waralaba terus berlanjut dan waralaba yang tersisa dipenuhi ketidakpercayaan terhadap kantor pusat. Baskara berangkat kerja setiap hari dengan umpatan, satu-satunya orang yang menghiburnya adalah Bella. Pak Direktur, akhir-akhir ini kelihatannya capek sekali. Bella menyerahkan kopi dengan tatapan khawatir. Baskara tersenyum pahit. Kelihatan sekali ya? Tentu saja. Wajah Bapak kuyu sekali. Apa makannya teratur? Suara Bella terdengar tulus, seolah benar-benar khawatir. Setidaknya begitulah yang didengar Baskara. Akhir-akhir ini tidak sempat makan. Jangan begitu Pak. Kesehatan itu yang utama. Bella meletakkan sepotong sandwich di atas meja Baskara. Ini saya beli tadi pagi, makan saja. Saya sedang diet. Kebaikan kecil itu membuat hati Baskara goyah. Di rumah hanya ada omelan ibu mertua. Di kantor hanya ada cacian. Dalam situasi seperti itu, satu kata hangat dari Bella terasa sangat berarti. Beberapa hari kemudian, Bella mengajukan sebuah usulan. Pak Direktur, malam ini ada waktu. Saya tahu restoran yang bagus. Sekalian untuk melepas stres. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Baskara sempat ragu. Tapi ia kemudian mengangguk. Oke, bagus juga. Malam ini aku yang traktir. Benarkah? Terima kasih Pak Direktur. Bella tersenyum cerah.
Senyum itu membuat Baskara merasa lebih baik untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pukul 7 malam, mereka berdua duduk di sebuah restoran Italia mewah di kawasan Senopati. Di bawah lampu gantung yang megah, sambil menyesap anggur, Baskara sejenak melupakan kenyataan. Bella terus-menerus menimpali perkataannya dan menunjukkan ekspresi kagum. Pak Direktur hebat sekali. Lulusan SMA bisa sampai ke posisi ini. Itu sudah masa lalu. Sekarang Bapak hanya sedang mengalami masa sulit sebentar. Orang seperti Bapak tidak mungkin jatuh begitu saja. Kata-kata Bella membuat bau Baskara terasa lebih tegap. Pujian yang sudah lama tidak ia dengar. Setelah makan, tibalah saatnya membayar. Baskara dengan percaya diri mengeluarkan kartu dari dompetnya. Kartu kredit hitam yang paling premium. Ini, pelayan menerima kartu itu dan memasukkannya ke mesin EDC. Namun, beberapa detik kemudian, ekspresi pelayan itu berubah aneh. Maaf Pak, kartunya ditolak. Apa? Wajah Baskara mengeras. Ini tidak mungkin terjadi. Coba sekali lagi. Pelayan mencoba lagi tapi hasilnya sama. Ditolak Pak. Mungkin ada kartu lain? Baskara panik dan menggeledah dompetnya. Ia mengeluarkan kartu lain dan memberikannya, tapi kartu itu juga ditolak. Kartu ketiga pun bernasib sama. Wajahnya terasa panas. Fakta bahwa Bella menyaksikannya membuatnya semakin malu. Biar saya saja yang bayar. Bella mengeluarkan kartunya. Baskara tidak bisa mengangkat wajahnya. Maaf, nanti pasti aku ganti. Tidak apa-apa Pak Direktur. Bella tersenyum sambil menyelesaikan pembayaran. Tapi di dalam hati Baskara terukir rasa malu yang tak terhapuskan. Pulang ke rumah, Baskara menelepon bank penerbit kartu. Kenapa kartu saya diblokir? Jawaban dari operator membuatnya kehilangan kata-kata. Mohon maaf Bapak, kartu tersebut adalah kartu tambahan yang terhubung dengan kartu utama. Pemegang kartu utama, Ibu Anjani Suryo, telah membatalkan koneksinya sehingga kartu Bapak otomatis terblokir. Baru saat itulah Baskara sadar. Kartu hitam yang ia gunakan adalah kartu tambahan dari kartu utama atas nama Anjani. Kartu yang selama ini ia keluarkan dengan bangga ternyata milik istrinya. Bahkan ini juga, Baskara menutup telepon dan terduduk di sofa. Ia seperti mendengar suara harga dirinya hancur berkeping-keping. Mulai keesokan harinya, Bella semakin agresif mendekati Baskara. Sebenarnya, Bella memiliki tujuan tersembunyi. Ia adalah mata-mata industri yang menyusup ke Soto Emas Nusantara atas perintah pamannya, pemilik waralaba saingan, Soto Asli Kuali. Misi awalnya adalah mencuri resep inti Soto Emas Nusantara. Tapi dengan perginya Anjani, resep itu sendiri telah lenyap. Bella melapor pada pamannya. Paman, resepnya ternyata hanya ada di kepala perempuan itu. Tidak ada dokumen tertulis. Dari seberang telepon terdengar suara pamannya. Kalau begitu kita pakai rencana B. Hancurkan perusahaan itu dari dalam. Buat situasi yang menguntungkan kita, Bella mengangguk. Operasi baru telah dimulai. Ia memutuskan untuk memanfaatkan kesombongan dan keputusasaan Baskara. Suatu hari saat makan siang, Bella dengan hati-hati membuka pembicaraan. Pak Direktur, saya tahu ada peluang investasi yang bagus. Investasi? Iya, bisa menghasilkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Tapi butuh modal agak besar. Baskara tersenyum pahit. Aku mana punya modal? Kartu kredit saja diblokir. Karena itu, Bella melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Bagaimana kalau kita manfaatkan dana perusahaan sebentar? Kan bisa segera dikembalikan. Ekspresi Baskara mengeras. Itu penggelapan. Bukan penggelapan Pak, cuma pinjam sebentar. Perusahaan paman saya juga begitu kok. Katanya pebisnis memang biasa putar uang seperti ini. Kata-kata Bella membuat Baskara goyah. Tapi ini bukan keputusan yang mudah. Malam itu saat pulang ke rumah, omelan ibu mertuanya sudah menanti. Baskara, uang bulan ini kapan dikasih? Bu, kondisi saya sekarang. Kondisi apa? Kalau tidak punya uang, kamu tidak akan dianggap orang. Tahu, Sumiati membentak dengan suara tajam. Kalau kamu tidak bisa cari uang, ibu mau makan apa? Kamu mau ibu pulang kampung? Bu, saya sedang dalam situasi sulit. Kalau sulit ya harus cari cara. Laki-laki kok tidak becus begitu? Setiap kata dari Sumiati menusuk hati Baskara seperti paku. Seumur hidupnya ia ingin diakui oleh ibunya. Ingin mendengar kata-kata pujian. Tapi yang ia dapatkan sekarang hanyalah celaan tidak becus. Malam itu, Baskara tidak bisa tidur. Menatap langit-langit, ia berpikir,
Usulan Bella terus terngiang di kepalanya. Ia tahu itu berbahaya, tapi ia putus asa. Uang bulanan ibunya, sewa yang menunggak, tagihan yang menumpuk. Semua itu menekannya. Keesokan harinya Baskara memanggil Bella tentang investasi itu. Bisa aku dengar lebih detail? Mata Bella berbinar. Ia menyembunyikan senyumnya dan mengangguk. Tentu saja Pak Direktur. Begitulah. Jebakan itu perlahan-lahan menutup. Seminggu kemudian, Baskara duduk di depan dokumen pembayaran untuk pemasok. Tangannya bergetar. Di dokumen itu tertera jumlah yang dilebihkan dari yang seharusnya. Selisihnya akan masuk ke rekening pribadi Baskara. Tidak apa-apa, Pak Direktur. Cukup sekali saja, lalu langsung kita kembalikan. Tidak akan ada yang tahu. Bella berbisik di sebelahnya. Baskara mengangkat stempel dengan tangan gemetar. Suara ibunya terngiang di telinganya. Anak yang tidak punya uang bukan anak. Saat itu Baskara membubuhkan stempelnya. Dek. Suara itu terdengar sangat keras, seperti suara titik akhir dalam hidupnya. Sambil menyerahkan dokumen itu, Baskara merasakan kelegaan sesaat. Masalah mendesak sepertinya bisa teratasi, tapi sejak malam itu mimpi buruk dimulai. Ia sering terbangun dengan keringat dingin. Mimpi dikejar-kejar, mimpi dipenjara. Mimpi semuanya terbongkar. Setiap malam ia disiksa oleh mimpi buruk. Baskara tahu ia telah melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Tapi sudah terlambat. Stempel sudah dibubuhkan dan uang sudah ditarik. Dan sejak saat itu, retakan yang tidak bisa diperbaiki mulai muncul dalam hidup Baskara. Bella menyaksikan semua itu sambil tersenyum tipis. Rencananya berjalan dengan sempurna. Bulan April tiba. Baskara mengajukan gugatan cerai terhadap Anjani. Uang hasil penggelapan sudah hampir habis dan ia butuh terobosan baru. Terobosan itu adalah gugatan cerai. Saat pembagian harta gonogini, kita bisa tuntut nilai resepnya. Perusahaan sudah untung berapa banyak dari resep itu. Baskara mengangguk mendengar perkataan pengacaranya. Benar, resep itu adalah hasil jerih payahnya selama 17 tahun membawa ke perusahaan. Meskipun istrinya yang membuat, nilainya muncul berkat dirinya. Ibu mertuanya, Sumiati, juga mendukung. Benar, bagus pemikiranmu. Semua yang diambil perempuan itu harus kamu dapatkan kembali. Tanpa aku, resep itu apa gunanya? Baskara yakin ia akan menang. Resep buatan istrinya tapi digunakan selama masa pernikahan. Jadi itu adalah harta bersama, pikirnya. Lagi pula ia adalah seorang direktur dengan pengalaman 20 tahun. Lawannya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang sudah lama tidak bekerja. Ia percaya ini bukan pertarungan yang seimbang. Minggu pertama bulan Juni, sidang pertama digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baskara datang dengan setelan jas rapi dan langkah tegap. Namun saat melihat Anjani duduk di seberang, langkahnya sejenak terhenti. Anjani telah berubah. Mengenakan setelan kerja yang rapi, tidak ada lagi raut lelah di wajahnya. Justru sorot matanya yang tenang dan kuat bersinar. Dan di sebelahnya duduk seorang pria parubaya dengan tatapan tajam. Dharma Wijaya, kakak kandung Anjani, dan seorang pengacara spesialis kasus keluarga yang ternama di Jakarta. Saya, Dharma Wijaya, pengacara pihak tergugat. Dharma berdiri dan berbicara. Suaranya rendah dan tenang, namun penuh dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Pengacara Baskara memulai serangan lebih dulu. Pihak penggugat menuntut agar nilai resep yang dikembangkan oleh tergugat selama masa pernikahan diakui sebagai harta bersama dan meminta pembagiannya. Resep tersebut telah digunakan dalam menu inti perusahaan tempat penggugat bekerja dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Hakim mengangguk sambil memeriksa dokumen. Bagaimana pendapat pihak tergugat? Dharma perlahan berdiri. Di tangannya ada setumpuk dokumen tebal. Yang mulia, klaim pihak penggugat tidak sesuai dengan fakta. Resep tersebut adalah harta bawaan tergugat yang sudah ada sebelum pernikahan. Mata Baskara membelalak. Ia tidak mengerti apa maksudnya. Dharma membuka dokumennya dan melanjutkan penjelasan. Resep ini dikembangkan pada tahun 1985 oleh kakek tergugat almarhum Bapak Soeripto. Beliau adalah pendiri restoran masakan Jawa terkenal Pawon Simbah di Solo. Ruang sidang menjadi riuh. Baskara menatap kosong mendengarkan kata-kata Dharma. Setelah itu, ayah tergugat almarhum Bapak Suryo
yang merupakan eksekutif chef di Hotel Bintang 5 mengembangkan resep ini lebih jauh. Dan sebelum keduanya meninggal, resep ini secara resmi diwariskan kepada tergugat. Ini adalah rahasia keluarga yang turun-temurun selama 3 generasi. Dharma mengajukan bukti pertama. Bukti 1, buku resep tulisan tangan asli milik Bapak Suripto dan Bapak Suryo. Berisi catatan dari tahun 1985 hingga 2005. Buku catatan usang itu diserahkan kepada hakim. Di atas kertas yang menguning tertulis tulisan tangan yang rapi dan padat. Bukti 2. Sertifikat analis Baven dari Lembaga Riset Pangan Nasional membuktikan bahwa resep ini memiliki metode memasak yang unik dan berbeda dari resep lain yang ada di pasaran. Bukti 3. Akta notaris yang membuktikan proses pewarisan keluarga dibuat di kantor notaris oleh ayah tergugat pada tahun 2006, 1 tahun sebelum tergugat menikah. Dan bukti 4, Dharma mengangkat dokumen terakhir, sertifikat pendaftaran rahasia dagang. Tergugat mendaftarkan resep ini sebagai rahasia dagang di Ditjen HKI pada tahun 2007, sebulan setelah menikah. Baskara merasa sesak napas. Ia sama sekali tidak tahu Anjani telah melakukan persiapan seperti itu. Hakim memeriksa dokumen-dokumen itu dan bertanya, jadi pihak tergugat mengklaim bahwa resep ini adalah harta bawaan sebelum menikah? Benar, Yang Mulia. Hak kepemilikan resep ini sejak awal ada pada tergugat. Penggugat hanya berperan sebagai perantara yang membawanya ke perusahaan. Suara Dharma menajam. Dan kami akan mengajukan gugatan balik terhadap penggugat. Jantung Baskara serasa jatuh. Pertama, penggugat selama 17 tahun telah memberikan resep milik tergugat kepada perusahaan tanpa persetujuan tergugat dan sebagai imbalannya ia mendapatkan keuntungan pribadi berupa promosi dan bonus. Ini jelas merupakan pengayaan yang tidak wajar. Unjust enrichment. Dharma mengeluarkan dokumen lain. Total bonus yang diterima penggugat selama 17 tahun adalah sekitar 2,3 miliar rupiah. Kami menuntut pengembalian sebagian dari jumlah tersebut yang sesuai dengan kontribusi resep. Wajah Baskara memucat. Nah, pengacara di sebelahnya juga tampak terkejut. Kedua, tergugat selama 17 tahun telah menanggung sebagian besar biaya hidup keluarga penggugat. Dharma menyerahkan bukti transfer bank, sewa apartemen 35 juta ditanggung 17 juta, uang bulanan ibu mertua 2 juta ditanggung 1,5 juta, ditambah biaya hidup lainnya, total selama 17 tahun lebih dari 4 miliar rupiah. Kami menuntut penggantiannya. Ruang sidang menjadi hening. Hakim dan para hadirin tampak terkejut. Baskara tidak bisa berkata-kata. Dunianya yang ia kenal benar-benar terbalik. Tunggu sebentar. Baskara tiba-tiba berdiri. Pengacaranya mencoba menahannya, tapi ia tidak berhenti. Resep itu menjadi bernilai karena saya yang membawanya ke perusahaan. Tanpa saya, itu hanya kuah sup biasa di rumah. Dharma menjawab dengan dingin. Apakah penggugat pernah meminta izin kepada tergugat untuk menggunakan resep tersebut? Itu. Apakah ada kontrak atau setidaknya surat persetujuan tertulis? Baskara terdiam, tidak ada hal seperti itu. Ia hanya membawanya begitu saja karena istrinya yang memasak. Tidak ada. Tergugat tidak pernah sekalipun setuju resep ini diberikan kepada perusahaan. Penggugat telah mengambilnya secara sepihak. Mendengar kata-kata Dharma, Baskara tidak bisa membantah lagi. Ia merasa seluruh tenaganya terkuras. Setelah sidang selesai, Baskara berdiri di koridor pengadilan. Kakinya gemetar, ia tidak bisa berjalan. Pengacaranya menghela napas dan berkata, Pak Baskara, jujur saja. Ini pertarungan yang tidak bisa dimenangkan. Bukti lawan terlalu sempurna, lalu bagaimana? Skenario terburuk, Anda harus membayar ganti rugi pengayaan tidak wajar dan biaya hidup totalnya bisa lebih dari 5 miliar rupiah. 5 miliar. Pandangan Baskara menjadi gelap. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Uang hasil penggelapan sudah habis, yang tersisa hanyalah utang. Lebih baik kita tempuh jalur damai. Setidaknya itu bisa mengurangi kerugian. Kata-kata pengacaranya terngiang di telinganya, tapi Baskara tidak menjawab. Saat itu, ia melihat Anjani berjalan dari ujung koridor. Ia berhenti sejenak saat melewati Baskara. Mata mereka bertemu. Tapi di mata Anjani tidak ada kemarahan, kesedihan atau apapun.
Hanya tatapan acuh tak acuh, seperti melihat orang asing. Jaga dirimu baik-baik, hanya itu yang dikatakan Anjani sebelum berbalik. Punggungnya perlahan menjauh. Baskara berdiri terpaku di tempatnya untuk waktu yang lama. Semua yang selama 17 tahun ia anggap miliknya, ternyata bukan miliknya sejak awal. Resep, uang, bahkan kesuksesan. Ia baru menyadarinya. Betapa sombongnya dirinya dan betapa besar harga yang harus ia bayar untuk kesombongan itu. Bahu Baskara merosot saat ia melangkah keluar dari pengadilan. Sinar matahari bulan Juni terasa menyilaukan, tetapi di hadapannya hanya ada kegelapan tanpa akhir. Karma telah dimulai. Bulan Juli tiba. Setelah kalah telak dalam gugatan cerai, Baskara berangkat kerja seperti orang linglung. Posisinya di perusahaan juga goyah. Jumlah waralaba yang hengkang terus bertambah, kinerjanya anjlok, dan tatapan Pak Santoso semakin dingin. Namun, badai yang lebih besar sedang mendekat. Senin pagi, minggu kedua, bulan Juli. Saat Baskara tiba di kantor, suasananya terasa aneh. Para pegawai berbisik-bisik dan di koridor ada orang-orang asing membawa kotak-kotak dokumen. Siapa mereka? Tanya Baskara pada seorang pegawai di sebelahnya. Tim audit eksternal, Pak. Tadi pagi tiba-tiba datang. Jantungnya serasa copot. Audit eksternal? Baskara berusaha tetap tenang dan berjalan ke mejanya. Tapi ia merasakan ujung jarinya mendingin. Sebelum jam makan siang, Pak Santoso memanggil Baskara. Saat membuka pintu ruangannya, pemandangan aneh terbentang. Di sebelah Pak Santoso, duduk 4 orang pria dan wanita berjas. Ekspresi mereka semua kaku. Duduk. Suara Pak Santoso dingin. Baskara dengan hati-hati duduk di kursi. Mereka ini tim audit dari Kap Bintang Rekan. Minggu lalu ada laporan anonim yang masuk ke kantor pusat. Isinya tentang adanya penyelewengan keuangan. Wajah Baskara kehilangan warna. Jadi kami meminta audit eksternal dan mulai hari ini penyelidikan penuh dimulai. Ketua tim audit membuka dokumen dan berkata, Bapak Direktur Baskara, kami ingin bertanya mengenai persetujuan pembayaran kepada pemasok pada bulan Maret. Jantung Baskara berdebar kencang. Maret, bulan saat ia memanipulasi dokumen bersama Bella. Menurut slip pembayaran ini, 500 juta rupiah telah dibayarkan kepada perusahaan A. Namun, jumlah yang diterima oleh perusahaan A hanya 300 juta. Selisih 200 juta itu kemana? Bibir Baskara terasa kering, ia tidak bisa menjawab. Selain itu, dari pembayaran ke perusahaan B juga ada selisih 150 juta dan dari perusahaan C ada selisih 100 juta. Totalnya 450 juta. Semua dana ini tercatat masuk ke rekening pribadi Bapak. Bisa Anda jelaskan? Hening. Baskara tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada ruang untuk pembelaan. Saat itu, ketua tim audit mengangguk ke arah pintu. Pintu terbuka dan seseorang masuk. Baskara menoleh dan ia merasa napasnya berhenti. Anjani mengenakan setelan kerja yang rapi, ia membawa laptop. Ia diam-diam duduk di sebelah ketua tim audit. Kenapa? Kenapa kamu di sini? Tanya Baskara dengan suara bergetar. Anjani bahkan tidak menatapnya. Ketua tim audit yang menjawab, Ibu Anjani Suryo adalah akuntan di firma kami. Beliau bertanggung jawab atas analisis data untuk audit kali ini. Baskara tidak percaya. Ia tahu Anjani seorang akuntan, tapi bukankah ia sudah 17 tahun tidak bekerja? Bagaimana bisa ia kembali begitu cepat? Sebenarnya Anjani telah mempersiapkan diri selama masa pernikahannya. Ia tidak pernah melewatkan pelatihan wajib tahunan untuk mempertahankan sertifikasi akuntan publiknya. Ia juga rajin membaca jurnal akuntansi agar tidak ketinggalan tren industri. Saat suaminya tertidur lelap, ia diam-diam belajar. Begitu keluar dari rumah, Anjani menghubungi kantor lamanya, Kap Bintang Rekan. Untungnya kinerjanya selama 5 tahun di sana masih dikenang dan firma itu sedang membutuhkan akuntan berpengalaman di industri makanan. Anjani disambut baik. Setelah 3 bulan pelatihan penyegaran, Anjani bergabung dengan tim audit dan ia ditugaskan untuk audit soto emas Nusantara. Tentu saja Anjani telah melaporkan hubungannya dengan mantan suaminya kepada atasannya sebelum audit.
Firma itu mempertimbangkan potensi konflik kepentingan. Namun, mengingat Anjani tidak memiliki kepentingan finansial langsung dengan perusahaan dan hanya bertanggung jawab atas analisis data di belakang layar, partisipasinya disetujui. Ketua tim audit melanjutkan pertanyaannya. Pak Direktur, apakah ada orang lain yang terlibat dalam penggelapan ini? Baskara sejenak teringat pada Bella. Benar. Ini adalah ulah Bella. Dia yang merayu, dia yang menunjukkan caranya. Bella. Pegawai bernama Bella. Dari tim pemasaran. Ketua tim audit membolak-balik dokumen. Bella sudah mengundurkan diri bulan lalu. Saat ini terkonfirmasi bekerja di perusahaan saingan Soto Asli Kuali. Mata Baskara membelalak. Bella sudah pergi ke perusahaan saingan. Kami sudah menghubungi Bella. Ketua tim audit memutar rekaman suara. Terdengar suara Bella. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan Pak Direktur. Semua dokumen dikerjakan oleh beliau. Saya hanya disuruh-suruh. Saya hanya mengikuti perintah atasan. Apa salah saya? Baskara tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jelas-jelas Bella yang pertama kali mengusulkan. Dia yang memberitahu caranya. Dia yang menghasut. Bohong. Bella yang pertama kali mengusulkannya. Teriak Baskara. Tapi ketua tim audit menjawab dengan dingin, karena itu kami sudah memeriksa buktinya. Ia memutar layar laptopnya. Terlihat rekaman CCTV. Hari itu di bulan Maret. Terlihat jelas Baskara yang membubuhkan stempel persetujuan. Bella hanya berdiri mengamati di sebelahnya. Dari rekaman itu terlihat seolah-olah Baskara yang memimpin dan Bella hanya membantu. Ada juga riwayat percakapan. Di layar muncul isi percakapan WhatsApp. Baskara, yang itu sudah beres? Coba cek. Bella, baik Pak Direktur. Terima kasih. Baskara kehilangan kata-kata. Tanpa konteks, percakapan itu benar-benar terlihat seolah ia yang memberi perintah. Ia baru sadar betapa liciknya Bella menyiapkan bukti. Status hukum Bella akan ditangani secara terpisah melalui gugatan perdata dan pidana, kata ketua tim audit. Namun, penanggung jawab persetujuan adalah Bapak Direktur. Tanggung jawab hukum ada pada Bapak. Pak Santoso berdiri dari kursinya. Wajahnya dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Direktur Baskara. Tidak, Baskara. Panggilannya berubah. Jantung Baskara terasa menciut. Kita sudah bekerja bersama selama 20 tahun. Aku percaya padamu, bahkan mengangkatmu menjadi direktur. Aku tidak menyangka kamu akan mengkhianatiku seperti ini. Pak, saya cukup. Aku tidak mau dengar. Pak Santoso memotong perkataannya. Mulai hari ini kamu dipecat. Uang yang kamu gelapkan kembalikan semua. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Pandangan Baskara menjadi gelap. Kakinya lemas, ia hampir terjatuh dari kursi. Keluar. Satu kata dari Pak Santoso membuat Baskara berdiri dengan terhuyung-huyung. Saat berjalan menuju pintu, ia berhenti. Anjani masih duduk di tempatnya, menatap layar laptop. Anjani, panggil Baskara dengan suara bergetar. Baru saat itulah Anjani mengangkat kepala, tapi ekspresinya acuh tak acuh. Seolah menghadapi orang yang baru pertama kali dilihatnya. Tolong bantu aku. Baskara mencoba mendekat. Tapi Anjani berdiri dan berkata dengan tenang, saya hadir di sini sebagai analis. Mohon untuk tidak melakukan percakapan pribadi. Suaranya tidak mengandung kemarahan, kesedihan atau belas kasihan. Tidak ada apa-apa, hanya sikap dingin yang profesional. Silakan keluar, kata Pak Santoso lagi. Baskara tidak bisa bertahan lagi. Dengan langkah terhuyung, ia keluar dari ruangan. Di koridor, Baskara bersandar di dinding dan terduduk. Ia merasakan tatapan para pegawai, mendengar bisik-bisik mereka. Tapi tidak ada satupun yang mendekat dan berbicara padanya. Ponselnya berdering, ibu mertuanya Sumiati. Baskara, uang bulanan bulan ini. Bu, saya dipecat. Hening sejenak dari seberang telepon. Apa? Dipecat? Iya. Baru saja. Apa maksudmu? Kamu kan direktur. Baskara tidak bisa menjawab. Air mata mengaburkan pandangannya. Bodoh kamu. Terus bagaimana? Uang bulanan ibu, biaya hidup ibu. Suara Sumiati melengking tajam. Baskara mematikan telepon. Ia tidak sanggup mendengarnya lagi. Di koridor yang sepi hanya isak tangisnya yang bergema. Ia diusir dari perusahaan tempatnya mengabdi selama 20 tahun. Istrinya telah pergi dan ibunya hanya peduli pada uang.
Wanita yang merayunya telah menimpakan semua kesalahan padanya dan menghilang. Baskara menatap langit-langit. Di mana salahku? Tidak ada yang menjawab pertanyaannya, tapi ia tahu. Semua berawal dari kesombongannya dan sekarang ia sedang membayar harganya. Kehancuran total. Musim kemarau bulan Agustus menyelimuti Jakarta, tapi Baskara bahkan tidak punya waktu untuk merasakan panas. Ia harus menjual segalanya untuk melunasi uang penggelapan sebesar 450 juta rupiah. Hanya itu satu-satunya cara untuk menghindari tuntutan pidana. Yang pertama ia jual adalah jam tangan mewahnya. Jam tangan buatan Swiss yang ia beli untuk merayakan promosi direktur. Saat beli harganya 80 juta, tapi saat dijual bekas hanya laku 35 juta. Tangan Baskara bergetar saat menyerahkan jam itu. Kondisinya bagus Pak, terima kasih. Kata-kata penjaga toko barang bekas terngiang di telinganya. Baskara tidak menjawab, hanya mengangguk. Berikutnya adalah laptopnya, MacBook Pro model terbaru. Ia membelinya dengan alasan untuk pekerjaan, menggunakan dana bantuan kantor dan menambah uang pribadi. Itu juga dijual bekas, 12 juta. Lalu kamera, set stick golf, tas kulit, barang-barang yang dikumpulkan Baskara dengan pamer sebagai seorang direktur. Satu persatu lenyap. Yang tersisa hanyalah ponsel pintarnya. Kalau ini juga dijual, Baskara ragu cukup lama. Tapi tidak ada pilihan lain. Masih kurang 100 juta. Ia menjual ponsel pintarnya yang terbaru dan membeli ponsel bekas seharga 1 juta. Bulan September tiba. Uang penggelapan akhirnya lunas. Tapi tidak ada yang tersisa bagi Baskara. Saldo di rekeningnya tidak sampai 5 juta. Dan masalah yang lebih besar segera datang. Pak Baskara, mohon kosongkan unit ini paling lambat akhir bulan. Itu adalah pemberitahuan dari Pak Hendra, pemilik apartemen. Uang sewa sudah menunggak 2 bulan. Tanpa bantuan 17 juta dari Anjani, Baskara tidak sanggup membayar 35 juta sendirian. Tidak bisakah diberi waktu sedikit lagi Pak? Saya sudah beri waktu sebulan. Saya harus cari penyewa baru, Pak Hendra tegas. Baskara tidak bisa memohon lagi. Ia harus berkemas. Rumah yang telah ia tinggali selama 17 tahun, tempat ia memulai kehidupan pernikahan dengan Anjani. Kenangan minum kopi bersama di dekat jendela ruang tengah. Kenangan mencuci piring berdampingan di dapur. Semua itu melintas seperti film, tapi tidak ada waktu untuk bernostalgia. Baskara hanya mengemas barang-barang yang bisa ia bawa ke dalam 2 koper. Sisanya harus dibuang, berakhir di sini ya. Berdiri di ruang tengah yang kosong, Baskara bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada yang menjawab. Masalahnya adalah, kemana harus pergi? Uang jaminan sewa sebesar 800 juta sudah diserahkan kepada Anjani sebagai bagian dari penyelesaian biaya hidup. Begitulah kesepakatan dalam proses cerai. Dengan sisa uang yang dimiliki Baskara, ia bahkan tidak bisa membayar uang jaminan untuk sebuah kamar kontrakan. Akhirnya, tempat yang ia tuju adalah sebuah kamar kos. Di lantai 4 sebuah gedung tua di gang belakang Manggarai. Sewa 3,5 juta sebulan, tanpa deposit, cukup bayar di muka. Saat membuka pintu, sebuah ruangan sempit terbentang di hadapannya. Cukup untuk 1 tempat tidur. Jendelanya hanya sebesar telapak tangan dan udaranya pengap karena ventilasi yang buruk. Baskara mendorong kopernya ke sudut dan duduk di tepi tempat tidur. Ini rumahku sekarang. Suaranya bergetar. Beberapa bulan yang lalu, ia adalah seorang direktur di sebuah waralaba besar. Tinggal di apartemen luas, memakai jam tangan mewah, dan makan di restoran mahal. Tapi sekarang, ia tinggal di sebuah kamar kos sempit. Air matanya mengalir, tanpa suara, tanpa henti. Hubungannya dengan ibu mertuanya, Sumiati, juga menuju akhir. Setelah Baskara dipecat, Sumiati setiap hari menelepon meminta uang bulanan. Tapi Baskara tidak punya uang untuk diberikan. Bu, kondisi saya sekarang benar-benar sulit. Mohon tunggu sebentar. Tunggu? Sampai kapan aku harus menunggu? Uang bulanan bulan ini saja belum kamu kasih. Suara Sumiati tajam. Bu, saya sekarang tinggal di kos-kosan. Benar-benar tidak punya uang. Kos-kosan? Kamu tinggal di kos-kosan? Hening sejenak. Baskara berharap ibunya akan khawatir. Ibunya yang seumur hidup hanya memandangnya. Tapi jawaban yang datang di luar dugaan.
Terus aku harus bagaimana? Kamu sudah tidak berguna lagi. Baskara merasa sesak napas. Bu, anakmu harus cari uang agar ibunya bisa hidup nyaman. Anak yang tidak bisa cari uang bukan anak namanya. Kata-kata itu menusuk dalam-dalam. Aku mau pulang kampung. Aku akan hubungi adikku. Setidaknya dia lebih baik darimu. Adik. Baskara teringat pada adik tirinya yang sudah lebih dari 20 tahun tidak berkomunikasi. Hubungan mereka renggang karena perlakuan pilih kasih ibunya di masa kecil. Bu, tolong jangan pergi. Aku akan bangkit lagi. Sebentar saja. Cukup. Aku tidak mau dengar. Sumiati mematikan telepon. Baskara menatap layar yang gelap cukup lama. Beberapa hari kemudian, Sumiati benar-benar pulang kampung tanpa sepatah kata pun pada Baskara. Belakangan ia tahu bahwa ibunya menghubungi adik tirinya dan memutuskan untuk menumpang hidup di sana. Anak miskin, bukan anak. Itulah kata-kata yang sering diucapkan Sumiati. Baskara baru sadar bahwa kata-kata itu tulus. Bulan Oktober tiba, tidak ada lagi yang menghubunginya. Ia mencoba menelepon rekan-rekan lamanya, orang-orang yang telah bekerja bersamanya selama hampir 20 tahun. Halo, ini aku Baskara. Oh, Baskara. Suara di seberang telepon terdengar kaku. Apa kabar? Kapan-kapan kita ketemu yuk? Aku lagi sibuk. Nanti aku hubungi lagi ya. Telepon ditutup. Panggilan balasan tidak pernah datang. Rekan-rekan lainnya juga sama. Sibuk, nanti saja nanti aku hubungi. Setelah mengulang-ulang kata-kata itu, akhirnya mereka tidak mengangkat teleponnya lagi. Baskara sadar. Mereka berteman dengan direktur Baskara, bukan dengan Baskara biasa. Ketika jabatannya hilang, dirinya pun ikut hilang. Bulan November, Baskara mulai menjadi pengemudi ojek online untuk bertahan hidup. Ia menyewa motor dari sebuah perusahaan aplikasi, sewa harian 200.000, satu pesanan dapat 30.000. Jika rajin, sehari bisa dapat sekitar 1 juta katanya. Hari pertama, ia mengantar pesanan. Mengenakan helm dan naik motor, Baskara merasa aneh. Beberapa bulan lalu, ia adalah orang yang duduk di kursi belakang taksi. Tapi sekarang ia mengantar makanan di tengah hujan. Pesanan nasi gorengnya, Pak. Pintu terbuka dan seorang wanita muda keluar. Ia bahkan tidak menatap Baskara, hanya mengambil makanannya. Ambil saja kembaliannya. Pintu tertutup. Baskara menatap 2 koin Rp1.000 di tangannya. Hatinya terasa sesak, tapi tidak ada waktu untuk bersedih. Notifikasi pesanan berikutnya muncul di ponselnya. Pesanan baru. 2-3 kilometer. 3 kilometer. Baskara menyalakan kembali mesin motornya. Suatu malam di bulan Desember. Setelah selesai mengantar pesanan, Baskara kembali ke kos dan merebahkan diri di tempat tidur. Seluruh tubuhnya sakit. Seharian ia berkeliling Jakarta dengan motor. Menatap langit-langit ia berpikir, setahun yang lalu saat ini, ia sedang bersemangat menanti promosi direktur. Membeli setelan baru, memakai jam tangan mewah, dan tersenyum di depan cermin. Semua ini berkat kemampuanku, sekarang duniaku telah tiba, pikirnya. Dan sekarang, ia tinggal di sebuah kamar kos sempit, menjadi pengemudi ojek online. Kenapa aku jadi begini? Baskara bertanya pada dirinya sendiri. Jawabannya sudah ia ketahui, karena kesombongan. Ia menganggap pengorbanan istrinya sebagai hal yang wajar. Ia tidak tahu bahwa resep istrinya yang menciptakan kesuksesannya. Atau lebih tepatnya, ia tidak mau tahu, mengakuinya akan melukai harga dirinya. Ia mengira cinta ibunya tulus, tapi itu adalah cinta pada uang. Ketika uangnya hilang, ibunya pun hilang. Ia mengira persahabatan rekan-rekannya tulus, tapi itu adalah penghormatan pada jabatan. Ketika jabatannya hilang, mereka pun pergi. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang tulus menyayanginya adalah Anjani. Tapi orang itu yang paling ia perlakukan dengan semena-mena. Ia meremehkannya, menghinanya, dan mencampakkannya. Air mata mengalir dari mata Baskara. Anjani, maafkan aku. Di kamar yang sepi, ia bergumam. Tapi permintaan maaf itu tidak sampai padanya. Sudah sangat terlambat. Angin dingin bulan Desember berhembus di luar jendela. Baskara memeluk selimut dan meringkuk. Ia tidak bisa menemukan alasan untuk hidup. Tapi ia juga tidak punya keberanian untuk mati. Ia hanya bertahan hidup dari hari ke hari dengan jiwa yang kosong. 5 tahun berlalu. Musim gugur 2029, jalanan Jakarta masih ramai. Orang-orang berlalu lalang, mobil-mobil melaju tanpa henti. Dunia berputar seolah tidak terjadi apa-apa.
Baskara, yang kini berusia 53 tahun, masih hidup sebagai pengemudi ojek online. Yang berbeda dari 5 tahun lalu, hanyalah ia sudah terbiasa dengan kehidupan itu. Dari subuh hingga malam, ia berkeliling Jakarta dengan motor. Hujan, salju, panas terik, atau dingin menusuk, ia tidak berhenti. Karena jika berhenti, ia akan teringat pada masa lalu. Hari itu juga hari yang biasa. Suatu Sabtu sore di bulan Oktober, notifikasi pesanan muncul di ponsel Baskara. Pesanan catering, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, jarak 4.002 km. Pesanan catering biasanya banyak dan berat, tapi bayarannya tinggi. Tanpa banyak berpikir, Baskara menekan tombol terima. Ia mengambil makanan dan menuju lokasi. Mengikuti arahan GPS, ia berbelok ke sebuah gang dan tiba di depan sebuah gedung besar. Di depan gedung itu orang-orang ramai berkumpul. Karangan bunga berjejer dan spanduk ucapan selamat terpasang. Sepertinya sedang ada sebuah acara. Baskara memarkir motornya dan menurunkan kotak makanan. Lalu ia membaca tulisan di spanduk. Selamat atas pembukaan cabang ke-50 soto khas Anjani. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Soto khas Anjani. Baskara tahu nama itu. Waralaba soto yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Terkenal dengan kuah kaldunya yang pekat dan kaya rasa, dan ia pernah melihat berita tentang ekspansi cabangnya ke seluruh negeri. Tidak mungkin Anjani yang itu, tidak mungkin Anjani yang ia kenal, pikirnya. Itu nama yang umum. Tapi sudut hatinya berdebar aneh. Dengan kaki gemetar, Baskara masuk ke dalam gedung. Lobinya didekorasi dengan mewah. Karangan bunga, balon, kue, ucapan selamat, dan orang-orang berjas memegang gelas sampahnya sambil berbincang. Antar makanan, kata Baskara dengan suara pelan. Seorang staf mendekat dan mengambil kotak makanan. Tunggu sebentar ya, saya konfirmasi dulu ke ibu. Staf itu pergi dan Baskara berdiri di sudut lobi sambil melihat sekeliling. Lalu ia melihat sebuah foto besar yang tergantung di dinding. Di dalam foto itu, seorang wanita tersenyum cerah. Mengenakan setelan kerja yang rapi, ia menatap kamera dengan tatapan penuh percaya diri. Anjani. Baskara membeku di tempatnya. Wajah yang ia lihat setelah 5 tahun, Anjani di dalam foto itu terlihat sangat berbeda dari saat masa pernikahan. Tatapan lelahnya telah lenyap, digantikan oleh penampilan yang anggun dan bersinar. Di bawah foto itu tertulis sebuah kalimat. Rasa warisan 3 generasi menuju 100 tahun. Direktur utama Anjani Suryo. Baskara merasa lemas. Resep itu, resep yang ia anggap wajar, telah menjadi bisnis sebesar ini. Saat itu dari ujung lobi terdengar suara riuh. Ibu direktur datang. Orang-orang memberi jalan dan dari antara mereka Anjani berjalan. Di usianya yang ke-50 ia terlihat lebih bersinar dari 5 tahun lalu. Mengenakan setelan mewah, rambutnya ditata rapi. Langkahnya penuh percaya diri dan senyum santai menghiasi wajahnya. Dan di sebelahnya seorang pria berjalan bersamanya. Pria berusia sekitar 48 tahun, berpenampilan lembut dengan tatapan hangat. Ia meletakkan tangannya dengan lembut di punggung Anjani dan membisikkan sesuatu, dan Anjani tersenyum cerah. Baskara merasa hatinya hancur. Belakangan ia tahu bahwa pria itu adalah Rian Wijaya, seorang pengacara. Junior dari kakak Anjani, Dharma, dan menjadi penasihat hukum bisnis Anjani hingga hubungan mereka berkembang. Sekarang ia adalah pasangan hidup baru Anjani. Anjani semakin mendekat. Baskara menundukkan kepalanya. Ia tidak mau ketahuan, ia tidak mau berdiri di hadapannya dengan penampilan yang begitu menyedihkan. Tapi Anjani berhenti di depannya. Antar pesanan ya, terdengar suaranya. Baskara menjawab sambil menunduk. Iya, makanan catering, terima kasih. Jauh-jauh datang, pasti capek. Suara Anjani ramah. Suara seorang pengusaha yang melayani pelanggan. Baskara perlahan mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu. Mata Anjani berhenti sejenak. Ia jelas mengenali Baskara. Tidak mungkin ia tidak mengenali orang yang telah hidup bersamanya selama 17 tahun. Baskara mencoba mencari sesuatu di matanya. Kemarahan, kebencian, atau kesedihan, apapun itu. Jika masih ada perasaan yang tersisa untuknya, apapun itu tidak masalah. Tapi di mata Anjani tidak ada apa-apa. Tidak ada kemarahan, kesedihan, belas kasihan, atau penghinaan.
Tidak ada apa-apa, hanya tatapan seperti melihat orang asing yang lewat di jalan. Tidak, setidaknya pada orang asing ada rasa penasaran, tapi di matanya bahkan itu pun tidak ada. Ketidakpedulian total. Anjani mengeluarkan dompet dari tasnya dan ia meletakkan selembar uang Rp20.000 di tangan Baskara. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kembaliannya ambil saja. Suaranya masih ramah, tapi keramahan itu menusuk hati Baskara. Itu adalah keramahan formal yang diberikan kepada siapa saja. Kepada pengantar barang, petugas kebersihan, satpam, tidak ada yang istimewa baginya. Anjani. Baskara memanggil namanya dengan suara bergetar. Anjani sudah berbalik. Entah suaranya terdengar atau tidak, ia tidak berhenti. Ia menggandeng lengan Rian Wijaya dan berjalan di antara kerumunan sambil tersenyum. Ibu Direktur, mohon sambutannya. Seseorang memanggilnya. Anjani tersenyum cerah dan menuju panggung. Baskara berdiri terpaku di tempatnya, uang 20.000 di tangannya teremas. Baru saat itulah ia sadar, yang paling kejam bukanlah kebencian, bukan juga balas dendam, melainkan ketidakpedulian total. Bagi Anjani, ia sudah bukan siapa-siapa lagi. Orang yang tidak pantas dibenci atau disesali. Hanya salah satu dari sekian banyak wajah yang lewat. 17 tahun pernikahan. Semua waktu yang dihabiskan bersama telah benar-benar terhapus baginya. Baskara berjalan terhuyung-huyung keluar dari gedung. Berdiri di samping motornya, ia menatap langit. Langit musim gugur yang cerah, biru tanpa awan. Di bawah langit yang cerah itu, Baskara menangis. Tanpa suara, tanpa henti. Ia mengeluarkan uang 20.000 dari sakunya dan meratakannya selembar uang biasa. Tapi itu adalah jejak terakhir dari 17 tahun pernikahan. Sudah berakhir, gumam Baskara. Benar-benar berakhir. Selama ini di sudut hatinya ada sedikit harapan bahwa suatu saat jika bertemu lagi, ia bisa meminta maaf, bisa dimaafkan. Tidak, meskipun tidak dimaafkan, setidaknya ia berharap Anjani akan mengingatnya. Tapi itu pun hanya ilusi. Anjani sudah melangkah maju, membangun bisnis baru, bertemu orang baru, dan menjalani kehidupan baru. Dalam hidupnya, orang bernama Baskara telah benar-benar terhapus. Hanya Baskara yang berhenti di 5 tahun yang lalu, terjebak dalam penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Ia naik ke motornya. Saat hendak menyalakan mesin, terdengar suara tepuk tangan dari dalam gedung. Sepertinya Anjani telah selesai memberikan sambutan. Sorak-sorai dan musik perayaan terdengar. Baskara sejenak mendengarkan suara itu. Lalu perlahan ia memutar gas dan meninggalkan tempat itu. Gedung di kaca spionnya semakin mengecil. Cahaya gemerlap, suara tawa orang-orang yang merayakan. Semua itu menjauh. Baskara hanya menatap ke depan dan terus melaju. Tidak ada tujuan. Ia hanya bisa terus melaju. Jalanan Jakarta masih ramai. Banyak orang berlalu lalang, banyak cerita mengalir. Di tengah itu semua, seorang pengemudi ojek online berusia 53 tahun menangis tanpa ada yang tahu sambil terus melaju. Senja mewarnai langit. Baskara menghentikan motornya di atas sebuah jembatan layang, bersandar di pagar. Ia menatap lalu lintas di bawah. Ia teringat dirinya 5 tahun yang lalu. Pria yang tersenyum sombong di depan cermin, pria yang berteriak semua ini berkat kemampuanku, pria yang mendorong semangkuk soto buatan istrinya. Pria itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah seorang pengemudi ojek tua yang telah kehilangan segalanya dan terkurung dalam penyesalan abadi. Maafkan aku Anjani. Kata-kata itu terbawa angin dan menghilang. Tidak ada yang mendengarnya. Baskara kembali naik ke motornya. Notifikasi pesanan muncul di ponselnya. Pesanan baru. Mampang Perapatan. Jarak 58 km. Ia menekan tombol terima dan mulai melaju lagi, membawa penyesalan yang tak berujung selamanya. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda, silakan mampir lagi ke sini sesekali. Jika berkenan, tinggalkan satu baris kalimat hangat untuk tokoh dalam cerita ini. Perasaan itu mungkin bisa membantu seseorang untuk bertahan esok hari. Kami tulus mendukung hari ini dan esok Anda